Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Assalamualaikum Bang Komis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dari mana nih? Sekarang tadi saya telepon langsung dari Labuan. Ya, kebetulan karena memang dari kemarin Kang Ali kan sudah menghubungi Bang Denny. Kang Denny. Nampaknya ini satu kehormatan juga buat Bang Kumis. Deg-degan juga. Kenapa deg-degan? Ya, karena nggak terbiasa ada satu undangan dengan ngomong-ngomong katanya udah kesana aja kan. Ini apa gitu loh. Iya, jadi sebelumnya makasih nih ya buat Bang Komis udah mau datang. Sama-sama. Saya mau berguru sebenarnya sama Bang Komis. Jangan berguru, kita bertukar pengalaman saja. Agak deket dikit nih mikirnya. Iya. Nah, jadi Bang Komis sekarang udah jadi YouTuber nih ceritanya nih. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu. Udah berapa subscriber sekarang? Sekitar 4.000 lebih. 4.000 lebih? 4.000 Udah 4.000 lebih? Ya. Waduh, keren nih. Saya udah lihat-lihat lah, termasuk saya udah subscribe yang Bang Kumis, jadi saya sudah menyalakan loncengnya. Terima kasih. Jadi ini namanya channelnya Bang Kumis. Bang Kumis berbagi. Bang Kumis berbagi. Iya. Bang Kumis berbagi ini, jadi guys, tentunya udah pada tahu ya kalau Bang Kumis itu salah satu YouTuber. Bukan Bang Kumis berbagi sebenarnya kalau menurut saya, Bang Kumis ada di mana-mana. Iya. Jadi sampai kemarin kan rumah saya di Yonip tuh. Ya. Sampai kemarin nurunin badak aja. Betul. Ngeliput kan Bang Kumis? Ngeliput juga. Kakak ipar saya aja udah tahu loh. Oh, terima kasih itulah. Kan kata saya, nanti saya akan mengundang Bang Kumis. Oh Bang Kumis, kemarin ngeliput katanya dia di 320. 320 ya? Iya, betul. Nurunin badak ya. Gitu. Alhamdulillah ya sekarang ya. Kru ada kru. Nah, sampai hari ini Bang Kumis masih tetap sendiri saja. Single fighter berarti. Iya, istilah itu mungkin mau ngomongnya susah. Takut salah. Jadi ya, seperti itu. Tapi kan Bang Kumis ada angle ketika Bang Kumis ada yang ngambil. Siapa yang ngambil tuh? Ya orang sekeliling aja. Kalau kita lagi contoh dengan kepolisian, ya Bapak polisi, Pak pegangin HP Bang Kumis. Begitu? Nih, Bang Kumis mau ngomong paling itu aja. Emang mau? Saya kira karena sampai saat ini pada mau semua? Tidak ada yang menolak. Sampai sini belum ada yang menolak? Alhamdulillah. Gitu. Unik ya. Perjalanan awal memang Bang Kumis sengaja jadi YouTube apa gimana tuh? Tidak pernah bermimpi kalau Bang Kumis jadi YouTuber lah ya. Ya. Karena ya Bang Kumis sadar Bang Kumis bukan orang yang pandai tentang IT gitu kan. Iya. Tapi entah perjalanan hidup mungkin ya. Berangkat dari keikhlasan aja dulu. Tadinya Bang Kumis apa sebelum jadi saya YouTuber? sebetulnya hanya seneng bikin video, kirim ke Facebook gitu kan. Yang ngelihat banyak. Nah, di saat tsunami itulah. Pas tsunami kemarin. Pas tsunami yang 2018 akhir ya. Disitulah Bang Kumis. Sebenarnya sosial aja awalnya. Awalnya sosial. Sosial, keikhlasan agar masyarakat luas tahu apa yang terjadi di kampung Bang Kumis. Di mana? Di Labuan. Di Labuan. Ya? Karena yang saya videokan juga ya rumah Bang Kumis, keluarga Bang Kumis. Tadinya gitu. Ya. Punten sebelumnya Bang Kumis apa? Pekerjaan ya? Ya. Tadinya apa? Kalau dikatakan pekerjaan dalam KTP sih ada wira swasta. Oh, wira swasta. Ya. Tapi sebenarnya? Ya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi tadinya nggak ada pekerjaan sama sekali? Apa ada? Maksudnya yang tetap lah gitu, misalkan sebagai penjual ikan atau apa gitu di Teluk itu enggak? Saya sebagai ketua koperasi. Ketua koperasi. Nelayan. Itulah. Jadi bukan suatu pekerjaan juga sebenarnya karena apa ya hasilnya juga nggak ada, hanya sosial aja adanya. Iya. Sampai sekarang udah 4.000 subscriber nih. Alhamdulillah. Nyangka nggak sih sampai ke situ? Dan sampai hari ini pun saya belum mengakui sebagai seorang YouTuber, Pak. Kenapa? Ya karena apa ya udah kita jalani aja gitu loh. Kita jalani. Yang penting jadi diri sendiri aja itu. Biar mereka kata-kata YouTuber sendiri sampai hari ini saya belum ngerti artinya apa gitu. Oh gitu.
YouTuber kan orang yang masuk ke YouTube. Ya, setelah Kesini-sini ya. sini saya tahu, oh saya itu YouTuber gitu kan. Iya. Dan saya sampai hari ini pun saya nggak mau ngomong-ngomong, oh saya YouTuber gitu Oh, kan. gitu. Yaudahlah Bang Kumis aja gitu. Iya. Ya guys, sebelumnya saya kasih tahu juga. Jadi sebenarnya saya itu kenal sama Bang Kumis itu kurang lebih hampir setahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya kan kebetulan dengan Bupati. Nah di situ. Iya, waktu itu di mana tuh kita? Di Cikoromoy. Di Cikoromoy ya? Di apa namanya ada itu Waktu acara perikanan lah. Perikanan. Waktu itu acara perikanan ada Bupati nih. Waktu itu tim liputan Humas sama IT-nya Bupati itu ada di belakang. Cuman ada Bang Kumis di depan. Kata saya, siapa ini? Siapa ini ya? Saya tapi ada bocoran. Oh, itu YouTuber katanya gitu tuh dulu tuh. Akhirnya saya coba kenalin kan ke Bupati. Bu, ini YouTuber loh. Pas saya lihat nama channelnya apa kan saya nanya kan waktu itu kan. Betul. Waktu itu masih ingat saya itu. Masih ingat kan? Ya. Waktu itu kata saya, "Oh, namanya channel Bang Kumis." Saya buka lah waktu itu. Ternyata udah 2000. Nah, itu sudah 2000. Udah 2000 ya. 2000. Itu udah jalan berapa tahun tuh waktu kita ketemuan pertama kali? 2 bulan. Baru 2 bulan. 2 bulan. Kok udah sampai 2000 tuh? Bahkan sebenarnya sudah lebih, Bang. Waktu itu ya karena saya ganti lagi gitu kan. Oh, ganti channel. Ganti channel. Kenapa channelnya? Jadi saya pengen cari format sendiri. Tadinya namanya apa? Sorry. Ya sama. Bang Kumis juga. Bang Kumis ya. Hanya acaranya itu kan masih nggak jelas lah gitu kan. Apa gitu Kayak kan. Kayak gimana dulu? Ya intinya apa aja saya. Oh, apa aja nggak jelas lah ya. Nggak jelas. Nah, terus? Akhirnya karena memang ada dorongan dan akhirnya ini saya harus punya ciri khas. Iya. Itu. Karena para kesuksesan seseorang di YouTuber. Iya. Salah satunya jangan meniru orang. Karena Pak, kalau kita meniru orang, orang lain sudah jauh, kita yang ngejar-ngejarnya capek. Oh gitu. Itu. Ya. Jadi mencoba Bang Kumis bikin acara tersendiri. Iya. Tapi nggak jauh dari informasi dan berita seputar Pandeglang. Seputar Pandeglang. Itu aja. Ini di Pandeglang aja. Dari awal-awal saya enggak. Awal saya sampai ke Jawa, ke Bali gitu kan. Tadinya. Terus? Tapi setelah kita pikir-pikir Capek juga ya. Biaya gede. Pandeglang toh Masih banyak bisa digali berita dan lebih bahkan. Oh, gitu Itu. ya. Nah, Iya. akhirnya berpikir oke lah, saya mau bikin satu channel yang khusus berita Ya. Pandeglang. Karena apa? Kita ngebutuh kru banyak. Nggak ada kru ya sampai sekarang. Sampai hari ini saya ya insya Allah mungkin sampai kapanpun saya nggak akan pakai kru. Saya akan kerjakan sendiri, ingin membuktikan. Modalnya? Hanya HP jadul. HP. Ya, satu HP Terus? sama tripod yang macam. Mana nih? Liatin dong. Nah, Cuman begini dong. ini kan Ah. cari di toko nggak ada ini. Ini ngerakit. Ini ngerakit lah. Oh, ngerakit nih guys, ngerakit loh dia. Karena ini kan bekas motor ini apa? Bekas stang motor. Stang motor. Stang Gitu. motor. Dan ini pun kebetulan nggak tahu bekas apa, Bang Kumis saat habis liputan dari Pandeglang nemu di jalan ini. Loh kok ada ininya gitu kan? Cuma di sini ada lengket-lengketnya ini. Tadinya dibersihin. Saya bersihin. Akhirnya jadi udahlah sampai hari ini tripod ini membawa kenangan tersendiri. Kalau dikatakan kata Kang Aldi tadi sampai sukses. Amin. Amin. Berkat tripod ini. Oh, iya. Makanya saya bukan nggak beli yang mahal-mahal. Iya. Inilah perjuangan Bang Kumis. Iya. Oke. Bang Kumis. Ya. Awal konsep memang udah ini ya apa namanya? Sekarang kan semua peristiwa Bang Kumis hadir. Ya. Di setiap ini ODP kan? Alhamdulillah walaupun Bang Kumis selalu di garis depan Ya. tentang COVID COVID-19 kemarin ya. ini ya sampai hari ini Selalu Bang Kumis mengikuti protokol sehat. protokol Ya. juga dan juga dijaga kesehatannya Bang. Itu. Nah, maksudnya gini, Bang Kumis kan di awal nggak ke semua peristiwa. Tadinya kan mungkin ngegali potensi yang tersembunyi. Dulu tuh saya Itu. sempat ngobrol. Nah, bisa cerita gimana tuh? Jadi Awal mula nih. awal mula Bang Kumis ya tadi dikatakan jadi seorang YouTuber kata Ya. orang gitu kan. Iya. Itu berawal berangkat dari satu kegiatan keikhlasan. Sosial saja sebenarnya. Tadi itu intinya Ya. bagaimana satu potensi Pandeglang. Ya kan? Yang memang kadang-kadang pejabat nggak tahu.
Karena benar. bawahannya kan nggak mungkin datang ke tempat pelosok-pelosok. Iya, betul. Nah, makanya oke lah ini sebenarnya itu bentuk protes. Sebetulnya ke situ ya. Bentuk protes Bang Kumis ya. Kepedulian terhadap lingkungan. Tapi nggak mesti teriak-teriak. Itu. Karena apa? Ya. Antara teriak dengan insya Allah Iya. dengan cara yang elegan Bang Kumis Iya, lakukan, iya. Ibu Bupati dan pejabat-pejabat terkait akan melihat Iya, iya, iya. itu mau dilaksanakan monggo, enggak juga monggo. Tapi ini loh Ya, Pandeglang, ya, kekurangan dan kelebihannya. ya. Jadi artinya waktu itu kan misalkan contoh Bang Kumis dari Teluk kan, Ya. di Teluk kan waktu itu masih ada sampah. Seputar Teluk dulu saya garap. Tadinya ada banyak sampah ya, maaf Ya. tempatnya yang agak kumuh dulu Betul. ya. Sampai sekarang setelah mungkin ada salah satu andil dari Bang Kumis juga kan. Ya salah satu yang diakui oleh warga Teluk sendiri, terutama tentang adanya wisata kuliner Batako. Iya, sekarang lagi viral banget tuh. Nah, nampaknya diakui atau tidak ya. Bang Kumis banyak peran di situ. Ya, artinya sampai hari ini. ikut mempublikasikan kan ya. Ya, termasuk memanage juga. Bagaimana para pedagang itu kan agar konsumen ini betah. Oke, udah. Termasuk lingkungan juga. Iya. Kayak sampah, kayak TPI, ya kan? Kenapa? Bang Kumis sadar Bang Kumis bukan seorang wartawan. Jadi kalau sifatnya nulis itu ya takut di apa namanya tuh? Rilis beritanya ya. Iya, makanya Bang Kumis jarang menulis. Pokoknya Bang Kumis tayangin ya apa adanya aja. Itu ya, jadi ternyata memang awal kepedulian dari niat protes yang divideokan supaya Ya. orang lain tahu. Dan alhamdulillah ya, sekarang Teluk udah berubah ya. Nah, oke, Bang Kumis, saya mau tahu tentang YouTube nih. Sama saya sekarang belajar nih. Aldi Awaludin, Ya, channel. Nih, dulu dapat feedback ya, dari YouTube berapa ribu subscribe? Udah mulai dapat monetisasi ya. Ya sebenarnya kalau aturan yang baru ya, itu 1000 subscribe Ya, ya, sekarang sama 4000 jam. 4.000 jam ya yang sekarang. Kalau dulu zaman Bang Kumis? Ya sebenarnya sama, hanya teknisnya saja. Oh iya. Dan saya sendiri nggak mempedulikan, nggak pernah baca-baca gitulah. Oh gitu. Pokoknya mau net mau nggak sabodoh. Oh iya. Yang penting video Bang Kumis supaya publik tahu. Ya. Terutama Ibu Irna juga akhirnya kan Ya, ya. kepedulian Bang Kumis ternyata itu disambut baik Ya, ya. oleh para pejabat bahwa lanjutkan. Saya banyak support dari mereka-mereka. Ya, betul. Nah, udah gitu bulan keberapa tuh waktu dari start awal udah dapat monetisasi dari YouTube itu? Jadi sebenarnya 6 bulan. 6 bulan udah baru Ya. baru dapat. Jadi ada satu apa ya disebutnya itu bintang jatuh. Apa tuh? Di saat pada waktu itu Jakarta kos ada kan? Iya. Kemarin-kemarin mahasiswa STM Oh, apa kan? waktu undang-undang KPK itu ya. Nah, itu kan ribut terus tuh. Iya. Nah disitulah Bang Kumis menerima subscribe itu dari situ. Bang Kumis ke sana. Saya mencoba sistemnya itu nih, ya maaf ya. Nggak apa-apa. Saya karena sering ngobrol dengan orang RCTI, Iya. News dan jadi YouTube pun itu berkat dorongan dari beliau-beliau. Oh. Jadi bagaimana caranya? Iya. Manajemennya itu hampir mirip dengan TV lah. Oh gitu ya. Ya. Bang Kumis punya adik di sana di Jakarta. Kebetulan di tempat titik itu saya hubungi, tolong. Ya seolah-olah kontributor lah kalau dalam TV mah. Oh iya. Oke. Gitu. Terus? Nah, di situ Bang Kumis hanya salah langkah. Salah langkah. Karena nggak ngerti video-video mana yang batasan-batasan YouTube kan itu kan. Iya. Akhirnya. Oh jadi YouTube itu ada aturannya ya? Nah sebenarnya? ini Kang Aldi ya, mungkin Kang Aldi juga pasti tahu lah. Belum tahu. Jadi justru. di YouTube itu tidak sembarangan kita mengupload, Iya. ya, karena apalagi sekarang ada apakah layak untuk anak-anak, Iya betul. itu kekerasan, terus malpraktek, Iya. kecelakaan. Iya. Bukan kecelakaan juga sekarang udah mulai disortir ya? Seperti jadi YouTube tidak boleh ada darah, dalam arti darah kecelakaan atau kerusuhan. Terus? Itu bakal bersiko. Karena apa? Bisa- Akhirnya ya Bisa diblok ya channel kita ya kalau itu. nggak langsung diblok. Oh. Jadi dikasih sanksi dulu. Oh iya. 1 minggu bisa tayang, tetapi nanti yang paling parah di saat monetasi. 16.000 jam Bang Kumis hilang.
16.000 loh bang. 16.000 ya. Orang cari 4.000 kan susah. Iya ini juga saya lagi apa lawan cek bahasa Sundana maker klek-klekan nyari. Saya optimis Kang Aldi Awaludin channel ini akan bisa berkembang karena ini dibutuhkan. Ya kan informasi seputar Pandeglang dan mungkin tokoh-tokoh Pandeglang. Saya sendiri salut Bang Aldi ini. Gitu. Oke, lanjutlah. Ya. Terus udah gitu? Ya. Akhirnya kembali lagi. Menjadi 1.000 jam lagi. Oh, ngulang lagi nih. Ngulang lagi. Makanya hati-hati untuk ke para calon YouTuber ya. YouTuber ya. Jangan asal upload lah. Pelajari dulu. Ya, saya yakin. Walaupun artinya kontennya itu bakal viral ya. Ya, betul. Sebenarnya kalau Bang Kumis hanya cari sebuah keviralan viral itu bukan hal yang sulit sebenarnya. Betul. Cuma nanti ya. Iya. Itu akan berdampak kepada monetasi. Artinya begini maksud saya. Ketika di perjalanan misalkan si YouTuber itu kan seperti Bang Kumis, ada video kecelakaan, ada video kekerasan, misalkan ada keributan. Ya. Itu tanpa sensor sama sekali itu bisa mengganggu monetisasi gitu. Itu ya. Jadi pertama akan mengganggu. Kedua, walaupun Bang Kumis yang sudah dimonet, itu nantinya ada dolar kuning. Apa itu dolar kuning? Jadi dolar kuning itu tidak semua iklan bisa masuk, bahkan tidak ada iklan. Tapi tidak ada pelanggaran. Oh gitu. Itu ya. Jadi ada 3, ada 2. Hijau itu tandanya bahwa iklan itu masuk. Oh gitu. Udah berapa iklan yang masuk sekarang? Oh ya sudah nggak terhitung Bang. Wah, bener sih. Dan saya nggak pernah ngitung iklan. Jadi sebenarnya intinya Bang Kumis mah adapun dari YouTube ya alhamdulillah gitu ya. Yang penting terus aja gitu. Jadi sekali lagi untuk generasi muda Pandeglang ya. Betul. Mudah-mudahan ya kita berbagi aja. Iya betul. Bang Kumis berbagi kan namanya. Bang bisa berbagi pengalaman. Jadi jangan minder, jangan sungkan untuk terus berkarya dan itulah jadilah diri sendiri Bang. Oke. Itu kuncinya. Ya betul sekali. Tapi udah banyak nih yang nyontoh Bang Kumis sekarang ya. Ada yang ngajarin nggak Bang Kumis? Ngajarin ke orang nih kayak saya. Gitu. Ya kalau dikatakan banyak mungkin banyak ya. Dan saya sendiri nggak pelit, nggak pelit sama anak-anak muda, bahkan anak-anak muda khususnya Teluk Labuan itu kan. Sekarang ya dia nggak ngomong sendiri ke Bang Kumis, Bang Kumis saya terinspirasi. Ya kan karena saya tahu Bang Kumis sendiri ngomong katanya tidak bisa teknologi gitu kan. Oh iya. Sekolah juga kagak. Ini nggak sekolah nih. Alhamdulillah saya S1 D1. Apa itu? SD. S1 D1. Ya. SD. Oh. Ya orang-orang kan ngejar S1-nya lama. Iya. Pertama D3 katanya kan. Bang Kumis sekaligus. Tapi digandengin SD. Bang Kumis hanya SD saja. Oke. Bang Kumis kita balik lagi ke masalah YouTube ya. Apa namanya? Bang Kumis paling viral nih yang mendongkrak video apa mah? Jadi yang kalau sekarang durasi jam tayang paling besar tuh di antara waduh sudah terlalu banyak Bang. Jadi enggak yang kira-kira inget paling banyak. Saya yang paling ingat waktu itu yang pertama viral adalah waktu Bang Kumis memposting ya itu balap liar di Pandeglang itu alun-alun apa namanya itu? Oh di stadion. Di stadion. Oh iya. Itulah. Walaupun sebenarnya itu udah saya bikin supaya jangan kena pelanggaran karena targetnya bukan viral. Oh, tetap itu nggak bisa. Sebenarnya banyak video-video yang saya cut itu. Saya istilahnya saya potong lah. Karena Bang Kumis sendiri bukan hanya mencari jam tayang, enggak lah. Ya. Di situ ada satu adegan-adegannya bahkan bikin viral sebenarnya. Tapi nggak saya lakukan. Intinya karena Pak Bang Kumis kan tujuannya informasi kepada publik. Ini loh, jangan ada balap liar. Iya, gitu kan? iya gitu. Intinya gitu aja Bang Kumis. Bang Kumis kopi dulu. Nyantai aja, ngopi aja dulu. Nyantai aja kita ya. Kebenaran nih. Dari Labuan hujan Bang. Aduh. Hujanan tadi. Aduh. Karena yang ngundang saya jadi podcast ini nampaknya acara penting untuk Pandeglang. Aduh, saya jadi terima kasih nih kopinya. Saya yang bangga nih buat Bang Kumis. Oke Bang Kumis ya. Tadi jadi artinya keviralan pun belum tentu bisa dimonetisasi ya. Belum tentu gitu. Walaupun jam tayang akan naik secara drastis. Ya. Tapi ujung-ujungnya nanti akan dikurangi gitu. Tetapi kalau untuk itu hanya strategi aja ya. Sebenarnya kalau kita hanya mengejar subscribe karena subscribe berapapun subscribe-nya dan ada beberapa pelanggaran, subscribe nggak akan mengurangi Bang. Oh gitu. Hanya jam tayang saja untuk menuju monet itu nantinya akan terganggu. Itu
menghilangkan yang kita lain juga yang sudah kita tabung istilahnya kan? Ya. Apa jam tayang si kontennya itu aja? Ya enggak, jadi saya sendiri sampai hari ini belum ngerti aturan YouTube. Oh gitu. Intinya saya pernah kehilangan 16 Pernah jam. kehilangan, ya, 16. Saya nggak mau nanya, ya udah 16.000 jam. 16.000 jam. Saya pernah kehilangan pada waktu awal tahun di saat ada aturan baru katanya. Iya, iya, iya. Gitu. Aha. Cuma saya kan nggak pernah mempelajari Aha. karena mau YouTuber kayak mau udahlah, Bang Kumis nggak peduli, yang penting Bang Kumis berkarya Oke. untuk Pandeglang itu aja. Nah, saya mau nanya juga deh. Bang Kumis kan udah berapa 800 video ya? Kalau saya lihat tuh hampir 900 lah ya. Enggak, sekarang mungkin ke angka 2000 mungkin. Tapi kalau ya perasaan kalau yang saya lihat di channel Bang Kumis 900-an lah ya YouTube. Sudah lebih, Bang. Sudah lebih. Udah 1.500-an lah. Oke. Lebih kayaknya. Kenapa strateginya Bang Kumis pendek-pendek videonya? Jadi gini, ada yang pendek, Hmm. memang sama-sama itu strategi aja, Bang. Oh iya. Yang pendek bagaimana resikonya, yang panjang juga bagaimana. Itu sebenarnya min plusnya ada. Oh artinya begini, misalkan dalam satu kegiatan Bang Kumis ambil full, Ya. tapi Bang Kumis juga ambil potong-potong tak tak tak, Nah. di upload itu juga. Yang penting juga. Gitu. Terus apa ya? Sebenarnya intinya jangan mempengaruhi jam lah. Mau durasi berapa menit pun nggak jadi masalah. Tergantung kita bagaimana mengambil gitu kan. Iya iya iya. Iya. Bahkan sebenarnya kalau dibikin rata-rata Bang Kumis termasuk paling banyak yang panjang, Bang. Saya Iya. bikin 10 menit atau 8 menit itu kan. Saya mau setengah jam nih gimana nih? Ya namanya gini. Kalau ini, kita wawancara kan beda beda gitu ya, kan. beda. Itu beda karena kalau dipotong akhirnya nggak nyambung. Iya, beda konten lah istilahnya. Beda konten, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi strategi sebenarnya bagian dari strategi aja. Strategi aja. Walaupun ada pengulangan di situ. Ya. Tapi kan orang clickbait lagi kan? Gitu, gitu caranya. Waduh, makasih nih ya ilmunya. Nggak apa-apa nih dibongkar-bongkar nih. Saya tidak pelit. Kalau memang Kalau pelit Nggak, ganti bukan namanya. berbagi. Bukan berbagi lagi. Nah, dari situlah Bang Kumis ya kan. Oke. Karena apa? Berbagi tidak menunggu kaya. Ya. Apapun yang kita bisa untuk warga, monggo kalau memang diperlukan. Dan Bang Kumis nggak pernah ngajak subscribe, nggak pernah ngajak share. Oh iya itu. Udah. Bang Kumis nggak pernah berbagi. Bang Kumis pernah berbagi. Maksudnya Bang Kumis, sini. Subscribe dong channel saya. Sampai di awal maksud saya. Sampai hari ini Belum pernah. saya belum pernah, Pak. Ya. Kalau saya Bang Kumis malu dong kalau ngomong hai guys, kan Ya. itu kan usia ditonton anak. bukan nggak mau berarti. Bukan nggak mau minta begitu ya. Enggak, artinya begini. Terus terang kalau saya memang kan di awal ya modal saya Ya. gitu kan. Ya minimal kan teman-teman dulu yang di dekat saya. Tapi Bang Kumis enggak gitu. Enggak sih. Ya Kang Aldi aja udah lama kenal kan. Apakah Kang Aldi tolong dong? Ya, kan? Enggak. Dan sampai hari ini Betul, ya betul. jujur aja ya Bang Kumis bukan nyombongin. Iya. Mana sih pejabat yang nggak kenal? Alhamdulillah ya. Sampai hari ini Bang Kumis belum pernah minta nomor HP. Belum pernah. Ada pejabat di saat Bang Kumis panggil, sebenarnya kan kesempatan tapi Bang Kumis enggak. Udah biar kan. Jadi sekarang Bang Kumis yang diundang. Ya karena kalau orang diperlukan, bukan Bang Kumis yang butuh nomor gitu loh. Terkecuali ya kan, tapi nomor Bang Kumis ada di mana-mana. HP Bang Kumis nggak nomor pejabat. Iya, itu yang termasuk sama si Denny nih. Tahu dari Nah, mana lu nomornya? Nggak tahu. Iya. Dan saya sendiri nggak tahu. Iya. Dan salah satu kunci hubungan ya, siapapun yang masuk ke HP Bang Kumis, mau nomor nggak dikenal saya angkat aja. Oh gitu. Saya nggak pernah, karena ya saya anggap Bang Kumis bukan orang bermasalah. Jadi siapapun saya angkat lah gitu kan. Iya. Siapapun orangnya. Oke. Jadi kemana-mana, pokoknya mah. Tapi Bang Kumis tahu info bakal ada sesuatu atau kegiatan dari mana? Nah, ini Kang Aldi ya. Iya. Mungkin dianggap oleh kawan-kawan YouTuber lah gitu kan. Bang Kumis mah katanya enak. Ngeblog, konten dapat, duit dapat. Iya. Nah, jadi strategi perlu tahu Bang Iya, Aldi. iya. Kalau kita berpikiran selalu dengan nilai uang, Oh iya. kita akan nantinya sulit untuk berkarya. Karena dibanding-bandingkan saya capek inilah itulah. Iya. Karena nggak seimbang kalau kita ngandalin dari Google gitu kan. Iya. Tapi dengan keikhlasan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga untuk channel rekan-rekan Bang Kumis, sahabat-sahabat Bang Kumis, para pejabat juga yang undang Bang Kumis ya. Iya. Karena disinilah uniknya. Heeh. Jadi walaupun Bang Kumis
seorang YouTuber katanya. Iya, iya. Tapi mereka lebih condong kayak wartawan gitu loh. Iya. Betul. Nah, Bang Kumis sendiri nggak mau. Disebut wartawan. Ya memang bukan wartawan. Iya, betul Ya kan itu loh. Iya. Udahlah, jadi Bang Kumis aja. Nah, makanya konten Bang Kumis ya berita aja tapi dengan cara Bang Kumis. Saya nggak mau meniru siapa-siapa. Betul. Wah, luar biasa nih. Tahu nggak Kang Ade nih? Apa nih? Ya, jadi biar untuk anak-anak muda Iya, ya agar di saat cari pekerjaan sulit. Iya. Saya mah jujur aja tertawa sebenarnya. Ya tertawanya gimana? Dia pendidikannya punya. SD, SMP, sampai sarjana. Sampai pilek lah. Sampai pilek. Karena banyak es. Bawa map. Ngelamar-ngelamar ke sana ke sini. Iya. Loh. Jadi Bang Kumis pengen mencoba merubah mindset anak-anak muda ya di saat sekolah. Pekerjaan memang perlu. Tetapi kalau bisa mandiri dulu gitulah. Iya. Kayak Bang Kumis. Nggak kenal Google-nya siapa, tapi Bang Kumis sudah ada digaji gitu kan. Sudah dapat lah. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang gede, jujur aja kita buka-bukaan dikit. Iya. Bukan berarti Bang Kumis menyombongkan. Iya. Justru untuk menginspirasi sebetulnya ya. Dikatakan gede, menurut Bang Kumis gede. Iya. Tapi namanya nilai uang kan gimana ya? sudut pandang orangnya kan itu kan. Iya. Jadi kalau menurut Bang Kumis ini suatu kelebihan Bang Kumis, cari uang, hiburannya dapat, kenal sama pejabat, sama artis pun ada. Iya. Beberapa artis yang memang kenal dengan Bang Kumis ngeplog gitu kan. Betul. Tapi duit dapat. Iya itu. Iya. Ini yang sulit. Ini yang sulit bagi para YouTuber. Dia ngeplog dengan biaya sendiri, gitu kan. Kuotanya dengan krunya yang banyak, yang nggak seimbang. Tetapi lakukanlah berkarya dulu. Tuh, mana kru saya? Tuh, berkarya dulu ya. Sebentar nih. Tuh kru saya dengerin. Udah pada denger kan kru? Jadi yang penting berkarya ya. Hobi dapat, hiburan dapat, ya. Uang akan mengikuti. Uang itu nanti akan ikut sendiri ya. Jadi jangan pernah dihitung-hitung ini biayanya berapa, ini biaya berapa. Insya Allah kalau memang ini konten diperlukan oleh masyarakat, saya yakin rezekinya akan datang. Amin. Itu loh. Iya. Bagaimana keakraban Bang Kumis kan tahu di beberapa video dengan Ibu Irna Narlita, dengan Apa Dimati, dengan Dandim sendiri, dengan Kapolres gitu kan. Itu kan bukan keinginan Bang Kumis. Iya. Mereka. Tapi kalau menurut saya Bang Kumis ada salah satu sisi uniknya Bang Kumis loh kalau kata aku sih. Ya karena Bang Kumis nggak tahu lah. Yang ini kan Kang Aldi apa coba? Iya, kalau kata saya belum tentu orang lain juga akan seakrab itu dengan Bang Kumis. Artinya Bang Kumis memiliki biasanya pakai kupluk nih. Ya. Ada aja lah gitu kan. Iya, ada aja lah caranya. Dan memang sisi humble Bang Kumis itu loh yang membuat Bang Kumis mudah akrab dengan orang. Artinya kan punten ya, terlalu tampan juga enggak gitu ya. Memang modal pas-pasan. Hanya modal kumis. Ini. Jadi memang salah satunya memang ikonik sendiri ya buat Bang Kumis. Face Bang Kumisnya lah stylenya gitu ya, sehingga orang lain pun akhirnya merasa nyaman dengan Bang Kumis gitu. Jadi gini loh Bang ya. Iya. Tadi masalah penampilan di dalam dunia acting aja. Di kehidupan sehari-hari. Betul. Anggap aja dunia ini panggung sandiwara. Betul. Kita dikasih peran masing-masing. Yang jelek ya udahlah peranin yang jeleknya, jangan dirubah jadi orang ganteng. Itu susah. Iya kan? Iya. Itu loh. Loh kalau Bang Kumis seperti ini pengen niru kayak bintang yang sekarang contohnya kan? Kan susah Bang. Modalnya gede. Iya betul. Sebenarnya itu satu kelebihan. Ya, kekurangan yang akan jadi kelebihan. Manusia tidak ada kekurangannya sebenarnya kalau kita pandai memanage diri sendiri. Iya, artinya kekurangan itu menurut orang kan? Menurut orang. Ternyata bisa jadi kelebihan untuk kita. Ya bayangin aja contoh gini. Sudah modal pas-pasan, terus di make up di sini udah modalnya gede, pengen niru contohnya bintang. Iya, pengen bikin acara apa gitu kan. Ngejarnya capek, Bang. Iya benar. Loh, ya udah. Kekurangan Bang Kumis ini saya suguhkan. Iya. Ya maaf ngomong, makanya kadang-kadang ada kesalahan judul itu ya. Apalagi yang bahasa sana lah, bahasa Inggris. Iya. Bang Kumis kan sampai kadang-kadang ngebel anak nih. Kang, ini tulisannya bagaimana? Tulisannya saya takut. Sering dibully loh Bang. Oh iya. Sering dibully. Gimana tuh?
Ya kita bikin judul yang tadinya agak-agak bahasa sekarang lah, kan Bang Kumis nggak ngerti. Karena apa, Bang Kumis hanya tahu dari pendengaran. Ya kan, ini apa artinya kan pas bikin Kalau judul. pas sama sih itu juga. Salah gitu kan, dibully sama. Ya sangat. Ya itu lah Bang Kumis saya bilang kan. Iya. Jadi cara untuk mengelesnya tuh gampang. Iya betul gitu sekali, loh. betul. Jadi artinya ketika orang-orang memang kalian ada kekurangan, jangan mesti jadikan itu kelemahan ya, gitu kan intinya. Sangat keliru ya. kalau kekurangan kita. Jadikan Yang menilai kekurangan bukan diri sendiri. Iya. Itu nggak ganteng, itu nggak cantik, ya kan? Orang lain. Karena dunia itu perannya ada gitu loh. Betul. Ya udah, kalau yang ganteng ya jadilah perannya nggak kayak Kang Adi kan. Ganteng kan tuh. Wajar, jadi jangan jadi orang jelek gitu loh. Kayak Bang Kumis. Nah, Bang Kumis kayak gini. Ya udah. Akhirnya kalau ini yang ganteng, ini yang jelek. Iya, sudah ada perannya untuk melengkapi ya. Iya, kan? betul. Udah kita manfaatin aja. Ya makanya kan kalau di dunia selebritis ada yang ganteng ya jadi model. Iya, biarin. Ngapain dia jadi pelawak gitu kan? Nah, kan ada butuh juga kan? Butuh juga ya yang maaf yang kurang ganteng ya jadi pelawak gitu kan. Nah, tapi kan rezekinya sama. Rezekinya sama. Gitu. Jadi gini. Ini bicara rezeki lagi. Ya. Seorang YouTuber agar khususnya generasi muda Pandeglang nih. Iya. Mudah-mudahan ya, saya Bang Kumis bukan merasa. Ini bukan menggurui ya. Betul enggak. Hampura. Enggak. Hanya tukar pengalaman bahwa jangan mudah menyerah, terus berkarya. Ya, tapi bikinlah konten-konten yang memang itu diperlukan oleh warga. Oke. Mau buat hiburan, berita-berita. Intinya ayo kita bangun gitu loh. Ya mumpung ada kan kalau zaman dulu ya Bang Kumis ya, kita mau jadi artis tuh susah banget ya. Lah, ya itu. Sekarang ini ada ini loh gitu tuh, ada ini nih. Mana YouTube? Enggak ada YouTube. Ini nih ada ini nih. Ini. Ya kan? Ini sangat bermanfaat sekali ya kan. Dari untuk pemula. Tapi setelah kayak Bang Kumis ya, tadi itu sebenarnya sekali lagi jangan pernah mengandalkan harus sabar, nggak usah lah, berkarya aja dulu. Ya betul. Karena subscribe itu akan mengikuti Bang. Iya. Walaupun kita ngomong guys, ayo sampai capek gitu kan, guysnya nggak ada yang digawes. Itu goes, bukan guys. Ya. Kalau orang nggak suka, nggak mungkin ngeklik loh. Iya betul. Nah, hanya Bang Kumis ya mungkin dilihat dari ininya hanya pandai memanage aja. Iya. Saya manfaatin Ibu Bupati, Ibu Irna. Ya betul. Ya kan, untuk saya pancing supaya ada nongol di channel ya. Nongol channel Bang Kumis sambil subscribe dong, gitu kan. Iya benar. Kan ada tuh yang pertama dengan Pak Aldi di sana kan. Saya kejar. Saya bermental baja waktu itu, gitu kan. Ya, kata Bang Aldi juga, ini siapa gitu kan. Tanpa diundang. Iya. Ya kan? Ada di paling depan lagi. Paling depan. Waktu itu. Ya, itulah kalau orang pengen cari perhatian harus berbeda dulu. Oh, iya. Tapi kita bahwa ini nggak salah. Iya, benar. Hasilnya nanti saya kirim ke Ibu Bupati. Ini loh Bu. Saya ngerunduk-runduk ngepung-ngepung Ibu di saat itu ya inilah hasilnya. Iya. Bukan buat pribadi. Kan gitu loh. Berita Pandeglang akhirnya tahu. Iya, betul sekali. Gitu. Oke, Bang Kumis. Bang Kumis kan tadi saya ulang lagi bahwa udah banyak konten dan juga sudah banyak dikenal pejabat. Awalnya kan nggak seperti ini langsung kan? Ya itu. Artinya Bang Kumis pasti memulainya dari nol pisan kan gitu? Betul, dari nol. Bahkan HP pun dulu pakai ya nggak saya sebutin ya, mereknya. Yang jelas HP itu dapat pinjem dari anak. HP-nya dapat pinjem dari anak? Ya. Karena Bang Kumis kan nggak ngerti awalnya kan. Bang Kumis kan pakai yang 60.000 aja Bang Kumis yang bisa SMS itu kan. Karena nggak ngerti megang-megang HP yang disebut Android ya bisa Bang Kumis megang itu setelah ya kata orang jadi YouTuber lah gitu kan. Gitu. Awalnya Bang Kumis sampai dibeliin pun nggak mau karena nggak bisa. Ya ngapain? Iya. Anak saya sangat perhatian sama bapaknya ya. Iya. Pak nih saya kasih HP. Bapak kan sering hubungan dengan pejabat-pejabat biar nggak malu. Ya ngapain malu dek saya bilang kan. Dikasih juga nggak ngerti makanya buat apa gitu kan. Nanti mak tambah malu saya bilang kan gitu loh. Sekarang udah dibeli punya HP baru nih. Itu pun dikasih anak. Dikasih anak. Gitu. Pernah kejadian hilang waktu itu. Pernah kejadian hilang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seseorang ya. Termasuk pegawai Pemkab juga
Saya Siapa tuh? Sebutin aja biar dia. yang jelas dari Dispora itu. Oh, dari siapa? Siapa? Pak siapa namanya ya? Saya lupa itu. Udah nggak usah sebutin nanti Iya. mereka juga tahu ya. Iya. Bang Kumis sudah nge-WA ke ibu ya. Bu, setelah saya liputan dengan ibu HP hilang. Oh, waktu di mana tuh? Masih ingat nggak? Yang jelas habis meliput acara di Pandeglang Ada lah. kegiatan dengan bupati Ya, waktu itu ya. HP hilang. Ya dengan harapan jadi beliin. Ah, iya. Terus. Tapi kan istilah Bang Kumis mah nggak mau minta itu. Sengketing aja lah. Nah tiba-tiba saya didengar oleh salah satu bawahan ibu, Pejabat ibu ya. pejabat ibu ya. Saya diundang. Siapa namanya di sport saya lupa lah, sorry ya. Kepala dinasnya bukan? Kadisnya kayaknya itu. Bukan kepala dinasnya. Kabitnya. Kabitnya. Oh, siapa ya nggak tahu deh. Pokoknya. Nah, ya. Nah, terus? Saya Bang Kumis ada nih apa namanya handycam. Oh iya. Saya dikasih Nah. karena pada waktu itu beliau mau ada acara liputan juga katanya, pengen diliput oleh Bang Kumis. Oh. Acara olahraga tuh. Iya. Di Ya kan? stadion. Iya pokoknya kegiatan olahraga Pandeglang waktu itu kan, KONI atau apalah. Iya. Karena corona ini akhirnya gagal semua kan. Saya dikasih, tapi bukan dikasih, disuruh pakai. Iya. Sampai hari ini nggak dipakai, Aku dipakai. nggak ngerti. Ribet. Handycam itu. Saya punya handycam, punya apa lagi tuh? Aduh, mau kan akhirnya susah tuh ngomongnya kan takut salah. Yang otomatis itu loh, anak-anak muda itu yang untuk ngeplog itu apa namanya itu? Apa tuh Pit? Namanya Pit? Cosmo ya apa? Osmo ya? Yang itulah, Iya. yang kayak jalan sendiri gitu kan? Drone apa? Bukan? Bukan drone. Osmo ya? Nggak tahu lah, ya itulah. Ya itulah kayaknya ya. Terus? Saya ada dikasih anak juga, nih Pak. Ini lebih enak. Bapak kan udah ya anak sendiri memuji, Bapak kan sudah dikenal. Iya. Ini alatnya loh saya beliin, pakai los. Ribet juga. Dipakai juga. Nggak kepake juga akhirnya. Akhirnya HP Dibagi. juga. Ya udah pakai ini aja. Stang motor. Stang motor. Itu sebenarnya. Jadi ya mungkin untuk channel Bang Kumis tidak membutuhkan satu alat. Ya. Tapi bukan berarti nggak mungkin kan itu suatu saat. Ya, untuk saat ini Bang Kumis masih tetap pakai secara manual ya. Karena kontennya kan konten berita. Ya betul. Jadi nggak perlu suatu editan musik atau ketepatan apanya enggak. Ya. Tapi backsound tuh sekarang udah hilang tuh, dulunya awal apa? Apa tuh lagunya? Itu dapat lagu Bang Kumis. Itu karangan Bang Kumis sendiri dan semua yang Gimana nyanyinya tuh lupa, Cak? Coba nyanyi gimana? Pandeglang Kota Beriman kan itu kan Pandeglang Berkah judulnya itu. Ya, terus. Ya udahlah lupa. Nanti nggak apa-apa nih di konten saya pakai backsound itu. Jadi Bang Kumis ada 4 lagu sebenarnya ya. Oh bisa ngarang lagu juga nih ceritanya. Ya bukan bisa, saya menyesuaikannya karena kalau Yang nyanyi Bang Kumis. yang nyanyi kadang-kadang Bang Kumis, kadang-kadang temen gitu kan. Intinya gini, Bang Kumis itu ya tadi itu pengen jadi diri sendiri. Dan nanti di saat konten itu kita berkembang, kan nggak kena klaim hak cipta. Ya itu ya. Itu baru klaim apa sih katanya kan? Ha, Nah ternyata itu berdampak juga. iya emang kadang-kadang gitu. Copyright ya. Copyright. Apa itu istilahnya nggak tahu lah. Pokoknya Bang Kumis mah makanya ya enak nggak enak masa bodoh. Yang penting itulah punya Bang Kumis Ya gitu loh. betul. Aduh. Pandeglang Berkah. Pandeglang Berkah. Itu. Bang Kumis, keluarga dari awal selalu mendukung Bang Kumis. Enggak Tadinya. juga. Ini satu perjuangan. Istri masih satu kan? Masih satu. Istri Jadi- gimana di awal tuh waktu itu? Wah, semua menantang, Pak. Karena di usia Bang Kumis yang dikatakan tidak muda lagi ya. Kalau ngomong tua nanti Iya. anak saya malu. Tidak muda lagi. Iya Ya. betul. Udah tua, mainin HP aja. Itu kan belum ada omset lah dari situ ya gitu. Karena saya merasa saya belum pernah mengasihkan sama istri sama anak uang dari hasil karya Bang Kumis gitu kan. Tetapi bahwa Bang Kumis meyakini, Bang Kumis hanya terdiam saja. Dan Bang Kumis tidak berhenti untuk berkarya walaupun tantangan Termasuk dari keluarga sendiri ditentang. itu yang pertama yang berat itu. Kalau orang lain ngapain itu bukan tantangan dong. Orang lain ngapain tuh, ya kan? Iya betul. Tantangan adalah orang terdekat. Istri
istri. Istilah ngabaudan ya gitu. Ya sekarang gini, sehari semalam ngoprek HP. disangkanya apa? Iya. Nggak ada duitnya. Udahlah, banyak tantangan Bang Kumis terus bahwa ini akan suatu saat berhasil. Sekarang? Dan saya masih ingat betul ya. Uang pertama dari sebuah karya. Iya, dari sebuah karya. Nah, itu waktu ketemu Ibu Bupati di Cikoromoy. Ya. Dikasih uang. Bang Kumis kan para wartawan dikasih. Bang Kumis kan dikasih tuh. Ya, ada duitnya juga gitu kan. Nah, gede memang ya kan. Iya. Tapi itulah Bang Kumis baru mendapatkan dari sebuah karya Bang Kumis dari Ibu Bupati. Diamplopin pulangnya. Dan sampai saya ingat aja itu amplop nggak saya buka ininya. Mereknya. Iya, saya kasihkan ke istri langsung. Oh, artinya stempelnya itu nggak dibuka? Enggak. Langsung kasih ke mau istri. Isinya berapa nih saya ngomong. Neng, ya, walaupun udah tua saya panggilan Neng terus sampai hari ini. Iya tuh, Neng. Ini hasilnya saya bilang kan. Dari ibu dibuka. Alhamdulillah, ya kan. Dari situ mulai senyum. Nah, akhirnya barulah saya perjelas. Bahkan saya sering membohongi istri tentang masalah keuangan. Maksudnya gimana tuh? Ya saya bikin konten kemana-mana gitu kan. Saya ngomong ini dapat upah, padahal itu uang kantong pribadi. Maksudnya supaya diizinin. Oh iya. Karena Bang Kumis yakin ini YouTuber ini suatu saat menjadi suatu kebutuhan. Bahkan TV pun ini analisa Bang Kumis akan terkalahkan dengan tayangan-tayangan YouTube. Amin ya, mudah-mudahan. Suatu saat, makanya ayo kita sama-sama gitu kan. Oke. Gitu ya. Ya. Terakhir Bang Kumis. Ya. Bang Kumis ini harapannya gimana sih? Apa ke depan ini, apa konten tadi itu ya maksudnya? Apa sih cita-cita konten yang belum tercapai sama Bang Kumis nih? Sebenarnya kalau cita-cita Kang Aldi ya, ini sebenarnya sudah merampok cita-cita Bang Kumis. Siapa? Kang Aldi. Kenapa? Ya Kang Aldi karena punya modal ya, punya kru, akhirnya terlaksana kan, terwujud. Oh, tadinya Bang Kumis pengen kayak gini. Sebenarnya ya Bang Kumis itu biar nggak capek. Pengennya setelah Bang Kumis dikenal para pejabat, Bang Kumis, saya punya acara, sini dong. Ini kan, liput kan capek. Iya. Saya sebenarnya ini bagaimana caranya saya ulik gitu kan. Ini supaya pejabat saya undang. Dia punya acara tapi datang ke studio Bang Kumis gitu kan. Ini seperti inilah. Cita-citanya ya. Dan pertama nih ya, yang sampai hari ini nih pengen sebenarnya kalau meliput Ibu Irna sebagai bupati, itu mungkin para penonton sudah bosen karena udah terlalu banyak. Berapa konten Ibu Irna yang saya tayangin di channel YouTube Bang Kumis berbagi dengan segala negatif dan positifnya. Saya berharap sih sebenarnya pengen ya seperti ini nih, gitu. Sama Ibu Bupati. Iya. Pengen ya tadi apa? Dikulik. Kalau istilah Kang Aldi kan ngulik, mau tahu, gitu kan. Nah nanti Bang Kumis emang nggak ada judul pokoknya apa? Ya Bang Kumis lah gitu loh, ngobrol ala Bang Kumis. Iya. Saya tuh pengen seperti ini nih. Dengan Bupati. Di sini Ibu Irna. Bang Kumis. Nah saya tanya dengan versi Bang Kumis. Oh gitu loh. Cita-cita yang sekarang nih. Itu yang sampai hari ini gitu kan. Bu Irna. Kamana baik, Bang Kumis pengen katanya nih. Seperti ini ya. Dan nggak tahu sudah nyampe atau belum. Waktu itu memang saya punya partner juga ya, walaupun sampai akhirnya pada hari ini saya tanpa partner gitu kan. Iya. Akhirnya belum terlaksana Pak Kang. Saya pengen dan saya yakin karena sebenarnya Ibu Irna ini banyak keunikan ya di luar publik yang nggak tahu. Iya, di sisi lain dari bupati. Iya, di luar bupati. Nah, kalau acara bupati kan Bang Kumis ya udah formal, udah sering. Tapi saya pengen tentang Ibu Irna apa sih? Karena bagi saya maaf ya idola gitu kan. Karirnya dari itu saya anggap cukup gitu kan. Berhasil di anggota dewan, sekarang bupati. Nah, sebenarnya terinspirasi itulah. Iya. Itu kan saya pengen ini kan. Kalau dengan adiknya mah udah tahu kan sering. Kalau Bang Kumis modalnya kumis doang sama HP. Terakhir nih berarti
sampai kapanpun nggak akan nyukur kumis. Saya kira Selama channelnya Bang Kumis. kalau masih pakai branding, karena itu branding penting Branding ya, Kang penting, Aldi. Nah, mungkin sebagai sesi terakhir ya Iya, untuk para calon YouTuber Iya. ya. Ikonnya, Brandingnya, branding. cobalah Cari yang unik. cari bukan unik aja, pokoknya yang disebut unik, ganteng, jelek itu kan orang yang Ya. menilai. Yang jelas tidak akan dilupakan. Punya ciri khas sendiri, Ciri khas sendiri. jangan niru-niru orang. Ya. Ya kayak ini topi. Topi. Ini tahu harganya 20.000. Ya, ini 20.000 loh. Ya. Ya kan? Nah, Sama kumis. sama kumis. Sebenarnya banyak putihnya ini. Belum disemir. Belum sih. Keburu diundang. Iya, itu loh. Jadi selama channel itu namanya Bang Kumis, Berbagi. berbagi, kumisnya tidak akan dicukur. Dan gini, Pak. Nah, Sekali lagi ini inspirasi buat anak muda. iya, Terbuka lebar untuk para generasi untuk jadi YouTuber. YouTuber. Ini perusahaan besar nantinya. Iya. Kita nggak terasa Hmm. menginvestasikan sebuah karya yang tadinya kecil menjadi sebuah mahakarya Betul. ke depan, Ke depan. gitu kan? Hmm. Tinggal bagaimana kita memanage aja. Ya sekarang gini, konten Bang Kumis mungkin kalau dijual nih Ya. sudah ada yang nawar, Ya. Bang, udah Bang Kumis bikin lagi. Bukan masalah Bukan itunya. masalah itunya. Ini sih saya udah jadi perusahaan, Bang. Jadi perjalanan yang akan tidak bisa dilupakan Nggak bisa, itu susah lagi nanti. oleh uang seberapapun. Makanya jangan selalu kita berkarya selalu diukur dengan uang itu. Iya. Itu yang penting lah. Iya. Jadilah diri sendiri, terus berkarya untuk Pandeglang. Oke. Ya syukur-syukur nanti ini kan baru Pandeglang nih. Ya. Tapi ke depan Bang Kumis ini makanya puasa kan jarang kesini tuh. Nah. Ini Bang Kumis lagi pusat terus nih. Woi, udah main pusat. Musri Koto. Hmm. Beliau sosok terinspirasi Bang Kumis juga. Saya kejar akhirnya ketemu. Siapa tuh Musir Kotok? Ada tayangannya. Oh iya. Musik Koto itu sama dengan Bang Kumis. Dia nggak sekolah. Tetapi yang namanya dia di istana ya kayak Bang Kumis di pendopo. Oh. Tanpa ditanya KTP, Iya. mau ketemu ibu kalau memang ibu ada ya tanpa izin dulu sama yang namanya Salpo PP. Nah, itulah Musik Koto di istana. Di istana dia. Oke. Dengan siapa aja dia. Jadi rencana Bang Kumis selain cita-cita tadi pengen wawancara ibu, pengen juga go Nasional lah. Nasional. Gitu kan. Udah kalau itu udah saya ini kan. Oke. Jadi saya anggap Pandeglang ini udah cukup bahan gitu kan melangkah untuk provinsi. Ya. Tapi mungkin dari dinas pariwisatanya Ya, nanti. siap. Itu. Oke. Makasih ya Bang Kumis. Oke, sama-sama. Luar biasa guys, pengalaman yang sudah diceritain berbagi ya. Iya. Nggak salah nih namanya Bang Kumis berbagi. Nah, itulah berbagi. Berbagi. Udah mau datang dari Labuan ke Pandeglang, diundang oleh channel kecil nih. Wah, bukan tanya kecil, ini akan besar. Amin. Ini akan ngalahin Bang Kumis ini. Pokoknya kalau itu kita selalu collab aja nanti ya Bang Kumis. Iya, Nanti- iya, betul. Nanti sama Om Denny dihubungi lagi nanti suatu saat ya kita ngomong. Makasih Bang Kumis ya. Sama-sama, sama-sama. Aduh, sehat terus ya. Amin, Jaga amin, amin. kesehatan juga kan Bang Kumis di lapangan terus ya. Mudah-mudahan terus berbagi untuk masyarakat Dan berkarya. Berkarya. Oke, terima kasih Bang Kumis. Salam corona dulu. Makasih ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jangan lupa Oh ya, pemirsa, untuk dengan gaya Bang Kumis. nah ya. Ini gaya Bang Kumis nih. Nih, ya. Sebenarnya kan Bang Kumis belum pernah di channel ngajak, "Halo guys," ya. Makanya di sini pun nggak pakai guys lah. Intinya gini, pesan untuk para view Bang Kumis berbagi, jangan lupa nanti subscribe ya ke channel Aldi Awaludin. Terus berkarya untuk Pandeglang. Oke, terima kasih. Ya, guys, makasih ya. Assalamualaikum.